Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayat wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita balasan yang banyak dunia dan di akhirat. Sebagian yang akan kita terima di dunia adalah diberi solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang akan kita hadapi, dan kita akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Jadi seandainya kita sekarang ini mempunyai masalah-masalah kok nggak kelar-kelar, kok orang rampung-rampung malah dadi berarti kurang alipun bertakwa kepada Allah. Dan Allah memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, ya. Makanya kalau kita belum mendapatkan yang tidak disangka, berarti kita harus menambah takwa kita. Semoga sekali lagi dengan kita menambah takwa, Allah akan memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah, dan Allah akan memberikan rezeki darah yang tidak disangka-sangka. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekedar ilustrasi yang namanya orang dulu, ya, kepengennya jadi pegawai negeri, pegawainya pas dari luar negeri, ya. Kenapa? Karena ada jaminan pensiunnya pun mencek entok duit entok belum, ya. Tapi ada meninggal ya sudah tidak dapat lagi, ya. Nah makanya santunan kesejahteraan di dunia ini batasnya adalah ketika kita meninggal dunia. Lah berbeda dengan santunan dari Allah, ya. Allah dan yang Maha Kuasa itu mampu untuk menyantuni, menenteramkan,
mengamankan kepada hamba-hambanya tidak cuma tapi juga besok di akhirat. Ya, nah kemudian salah satu peristiwa yang sangat-sangat dasar yang akan dialami semua orang adalah namanya kiamat. Ketika langit dipecah, bumi dipecah, ya, kemudian laut ditumpahkan ke daratan, gunung-gunung dicabut, tidak ada tempat yang aman. Maka kemudian perlunya kita minta lindung kepada Allah. Nah kemudian ketika Nabi bersabda tentang kiamat, wahai Nabi, apa tidak sebaiknya kita tuh sok-sok yuk santai-santai gitu loh. Terus Nabi bersabda, bagaimana kita mau santai? Sedangkan malaikat yang disuruh untuk menutup trompet itu sudah meletakkan trompet di bibirnya. Ya. Itu trompet itu di bibir malaikat Israel, tinggal menunggu aba-aba daerah kapan untuk diterumpet. Ya. Masa kita mau berleha-leha? Ya. Nah ketika mendapatkan berita seperti tadi, sahabat semakin sedih. Kiamat segera datang. Ya. Kalau pas saya aman cuma sedikit, kemudian nanti bagaimana nasib saya? Kemudian sahabat-sahabat minta kepada Nabi Nabi, kalau kiamat sudah datang, malaikat sudah meletakkan trompet di bibirnya, nunggu perintah, kemudian apa yang kami bisa lakukan untuk nututi, untuk menyiapkan amal supaya kita selamat di hari kiamat. Maka kemudian Nabi katakan, wa qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kamu ucapkan bahwa mencukup bagian Allah, kemudian Allah tawakalna, Allah atas Allah kami bertawakal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hitung amal kita sampai mati pun itu nggak akan mampu menyelamatkan kita. Maka sekali pentingnya minta tombokan, tombokan ya, tombokan kepada Allah supaya kita terlindungi dari dahsyatnya kiamat, dahsyatnya neraka, dan kita masuk ke dalam surga. Maka monggo bermulazamah dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil wa Allahu ta'ala. Ya, atau dan biasanya kemudian ni'mal wa ni'man nasir, supaya dengan kalimat itu kita akan dilindungi Allah pada hari kiamat, hari yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Ta'ala. Ini monggo berusaha untuk bermulazamah sehingga lisan-lisan kita itu akan semakin lama semakin efektif. Maaf Bapak Ibu, Nabi juga pernah bersabda bahwa kita tuh diberi namanya lisan. Dengan lisan kita bisa masuk surga, dengan lisan kita bisa masuk ke dalam neraka, tergantung bagaimana kita menggunakan lisan. Ya. Terus monggo lisan kita diusahakan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang mendapatkan pahala. Jangan sampai lisan kita digunakan untuk usahawan yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian berikutnya, supaya kita juga bisa mendapatkan ketenangan, maka pentingnya kita menjadi orang yang warok dan qanaah. Apakah warok itu? Warok adalah menahan diri. Menahan diri dari perkara-perkara yang masa kurang baik. Ya, qanaah adalah menerima apa adanya. Jadi kalau orang itu belajar warok, maka dia akan terlindung dari berbagai macam keburukan-keburukan. Ada seorang kiai Bapak Ibu yang dia itu tidak mau makan nasi kecuali yang nanam sendiri.
Padahal semacam sekarang susah sekali kita makan nasi dari menanam sendiri. Kenapa? Karena dia meragukan beras yang ada di pasar sampai dia menanam sendiri. Itu adalah untuk menjaga kewarnaannya supaya apa yang diutam menjadi suatu kalimat yang bermutu. Ya, kemudian pertama tentang bab masalah qanaah. Nabi bersabda kepada sahabat namanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah kun wari'an. Wahai Abu Hurairah, kamu jadilah orang yang warok. Orang yang warok itu adalah orang yang menjaga diri dari segala hal yang dapat merusak pada keimanannya. Kemudian takun abdan nasi, jadilah kamu manusia yang paling ibadah, di mana ibadahnya paling bagus. Wakun qani'an, dan jadi kamu menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya. Kagungan moto tahun nulung dosa pakai alhamdulillah, yang penting Islam belin alhamdulillah. Kagungan lambi wis 3 tahun belum ganti alhamdulillah, yang penting jisok timbul dan sebagainya. Ya, namanya qanaah. Ya, takun asmalan, kalau kamu jadi orang yang qanaah, kamu akan menjadi orang yang sesyukur-syukurnya manusia, malah yang paling bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ajeng dahar ngangge sambel goreng, apa sambel goreng, sambel doang gue ora nek lauk alhamdulillah, enek sambel. Ya, lah kalau orang pun tidak qanaah, tidak orang makam saja, akan mempertuakan hawa nafsunya. Dahar sing bangsane iwak umum wis jelek, wak pitik ndak dino, wak sapi ndak dino kowe iwak amale. Terus ngapakan mikire beda, gitu. Nek mung soto sapi biasa, soto ayam biasa, sekarang kayak soto cecak. Itu gawe nikah ini tidak. Kalau kita cermati jadi orang kok kalau tidak qanaah, tidak warok, menciptakan sesuatu yang tidak manfaat tapi dia kembangkan. Ya, ngapunten nih. Enten wong Amerika sugih ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia itu ingin naik mobil, kemudian melompati 70 mobil yang dijejer. Dia munggah, wes ngeten wah. Kemudian sampai 6 kemudian jatuh prok, mobilnya hancur, badannya patah, menuju rumah sakit. Mari ulang lagi sampai 70. Ya harus ngopo. Ada orang yang melewati namanya Laut Atlantik, ngambil tekan Eropa, bukan pakai pesawat, pakai balon, itu lebih mahal. Hanya untuk mencari sensasi. Ini nek wong ora duwe rasa qanaah dan mau tadi, makanya monggo dikembangkan rasa warok dan qanaah. Ya, kalau baru tidak betul-betul hal, monggo sangat tidak usah dimakan. Eman ditolak kok ora dipangan. Ya, kalau itu maksudnya barangnya haram, tidak membikinkan jadi, justru menjadi lebih buruk. Ya, kalau yang kedua, rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Kemudian saya ibaratkan dengan namanya dispenser pakai. Di dalam ada 2 keran, itu keran merah dan keran biru. Sing merah apa? Sing biru apa bu? Diambil dari yang biru semuanya, ya tetap 1 galon. Merah semuanya, ya tetap 1 galon. Merah biru, ya tetap 1 galon, bukan 2 galon. Dari yang halal semuanya, ya 1 galon. Haram semuanya, ya 1 galon.
halal haram ya tetap 1 galon. Ya kita saling menghitung sehingga seandainya itu jadi jatah rezekinya, kita tidak ambil dari yang Allah memberikan dari jalan yang kasihnya seperti itu. Ya. Kemudian waqiban nasi matuliban nafi nafsika, dan cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai kepada dirimu sendiri. Ya. Sekedar contoh dari sahabat-sahabat, ya. Ketika sahabat Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, namanya orang-orang muhajir, ketemu dengan sahabat dari Madinah namanya orang-orang Ansar, ya. Orang-orang muhajir itu ketika hijrah bukan bawa barang yang banyak, tapi nggak bawa barang apa-apa, ya. Tambah ada miskin nggak punya apa-apa. Terus orang Ansor itu berbagi harta dengan orang Muhajir. Wah saudaraku, aku punya sawah 2, kamu pilih 1, kamu ambil. Ya, aku punya rumah 2, kamu pilih, kamu ambil. Bukan dibeli, dipek. Ya, sawah rumah dipek. Ya, aku punya 2 istri, mana kamu pilih, kamu pek. Ya, iya itu terjadi begitu. Ya, sahabat-sahabat sekelas itu. Yang menekan uang yang ada di kantong saya ini, hak saya dan saudara sama-sama punya hak untuk mengambil di sini, ya, sama seperti itu. Nah, makanya kemudian kalau kita belum bisa seperti itu, kemudian yang kecil-kecil dulu, ya, bab makan, bab minum, ya, kita ngalah dulu kepada saudara kita, ya, atau nanti yang lainnya, ya, bab pelayanan, ya. Udur-uduran ajen numpak mobil golek sing urip nang marep apa kemudian dadi udur-uduran dadi padu gara-gara mau tempat, ya. Namanya orang yang tidak mau mengalah. Sahabat saja jangan cuma begitu, omah satu diberikan karena untuk saudara tadi, ya. Kemudian takun mu'minan, maka kamu jadilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, yakin dengan janji-janjinya Allah, ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Allah nggak akan tertukar dengan yang lainnya. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, Allah akan banyak memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Wa asin jiwaro min jawariko, ya, dan baguskanlah tetangga-tetangga kamu, ya, yang depan, yang belakang, kanan kiri, ya, dengan senyuman, dengan sapaan, dengan salam, dengan apa tuh mangkok pager mangkok goe, nah, gitu. Nek olah monggo ditambah duduknya, kalau Nabi begitu, gitu. Ditambah kuahnya terus dibagi-bagi, soto kuah, atau nambah kuah soto, orangnya di sini, itu pernah Mbak, ya. Umar bin Khattab pun jadi khalifah. Kemudian pas puasa Ramadan rakyat diundang untuk buka bersama. Nek metodenya Bapak Ibu, kalau nek saya undang khalifah itu kira-kira konsumsinya kita nomor ya, nomor. Saya undang presiden kira-kira nomor. Ternyata ketika Anda dikumandangkan setel itu dikasih air 1 teguhan, dikasih, kemudian sholat Pak. Terus mikir, Pak sholatnya mesti mangan gede-gede. Kenapa? Saat kemudian suruh pulang sendiri-sendiri kan harus buka. Jadi saya undang khalifah itu cuma minum segelas 1 teguk air itu untuk berbuka, ya. Dan juga itu khalifah yang melarat, bukan orang-orang kaya, ya. Ini berusaha untuk membangun dengan tetangga kita dengan syarat kita ikhlas. Jangan sampai kita minta balas dari tetangga kita. Untuk tonggo harapan kono iki rugi tenan. Lah piye tak bantu duit wis beras wis, ya.
jaluk tolong sithik ora gelem. Entah rugi tenan aku ditanggung kuwi. Berarti kita tidak ikhlas. Entah yang salah ini untuk kita semuanya. Ada 3 orang A, B, C. A orang kaya, B tengah-tengah, C orang marah. Kemudian yang sakit siapa? Yang sakit si C, ya. Maka A dan B menjenguk si C tadi, ya. Si A ngamplok sapo, si B ngamplok sapo. Si A itu ngamploknya 2 juta, ya. Seneng apa nggih? Niku sing loro si C, sing loro si A. Oh, iya. Mosok si C balik ke 2 juta, anda tak perhutanan, ya. Si C datang kepada si A. Aku nggak punya uang, tapi aku punya tenaga. Wes tak tunggu nih sak marimu, ya. Ini semampunya. Jangan kemudian aku rani tek, dan gue loro tak bantu 2 juta kok. Aku loro bantu 2.000. Ya aku rugi, itu orang tua rugi, ya. Ayo bapak ibu kalau kita teman dengan Allah Taala, ya. Kalau tak jangan dengan manusia rugi nanti, ya. Kemudian takun musliman, jadilah kamu orang yang Islam, orang yang beragama aslim taslam. Kamu semakin Islam akan semakin selamat. Saya contohkan, contoh bapak malu saya, niku nek kencing niku kebanyakan lenggah napa ngadeg Pak. Bapak itu kalau kencing kebanyakan berdiri duduk, berdiri. Kenapa? Ngono kok. Ya. Itu ada menteri kesehatan dari negara Taiwan. Perintahkan pada rakyat untuk kencing itu dengan duduk. Itu bukan negara muslim, negara kafir. Kenapa? Karena kencing dengan duduk itu yang pertama, karena di tempat yang paling rendah, ditekan oleh berat badan, maka akan jadi tuntas. Ya, kamarnya akan kosong. Kemudian air yang keluar tidak terpantau, ya, kemana-mana. Ini pun dikatakan begitu. Ya, kalau kita berdiri mulai dari pantulannya lebar dan kamarnya nggak tuntas, akibatnya kemudian ada penyakit namanya penyakit kanker prostat. Wis ngombe lagi nas ta ora kersa. Nek lungguh pakai suwe ora gelem adat lah nyawon. Katakan kadang kena santimanya pentingnya kita berislam. Panjenengan sok-sok migrain mboten. Sok napa niku? Pasti mboten. Mergone sebagian itu karena tidak seimbangnya kanan dan kiri. Kepala kita itu yang sebelah kanan isinya namanya pengetahuan kognitif, yang namanya psikomotorik. Makan itu pengetahuan atau keterampilan? Makan, keterampilan atau pengetahuan? Keterampilan, gitu. Maka kita harus disinkron begini, sehingga ketika otak kita di sini tuh psikomotorik, kemudian kita makan namanya sinkron. Sehingga orang-orang yang pakai tangan itu tidak sadar itu bisa merusak otaknya. Kadang-kadang sok-sok ngerti-ngerti migrain, ngerti-ngerti partigo, karena tidak seimbang tadi. Ya Allah, semakin Islam akan semakin selamat. Wa akila logika ini ngapunten ibu dan sedikitkanlah tertawa. Ini rasa oke. Kenapa? Pak ini kata logika tumintul qalba. Maka semuanya banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Padahal hati itu menjadi parameter seluruh tubuh. Jika hatinya mati, seluruh tubuh akan jadi mati. Meskipun masih bisa berjalan, tapi nggak punya hati, gitu. Enten wong tua tengok, makanya sasak itu yang laku ya jujur, gitu, dan sebagainya. Kenapa memang seperti itu? Ya, nah, kemudian monggo berusaha untuk semakin Islam. Kemudian
terkabulnya, terkumpulnya nikmat dunia. Ya. Nabi bersabda, man asbaha minkum aminah. Barang siapa yang di antara kamu pagi-pagi dalam keadaan aman, fi sirbihi, di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, intal kuaton, di sana ada kemampuan makan untuk hari tadi. Esok awak sehat, jare aman pun duwe jagan untuk makan, maka seakan-akan pagi itu kita melihat dunia seluruhnya. Karena kekuatan tadi. Nah, itu penting kita lakukan supaya kita tidak tidak kemudian namanya gundah gulana. Nek wong desa wae wis ndek beras, duwe uyah, duwe kayu, duwe kamil, urumah enten ditanduri bayam boleh. Esok tak didit orang masalah. Kita Pak. Garek ngliwet terus ngundang bayam itu terus ngapunten napa niku nggaran genem gerek wis masalah. Ning nek wong sadang dianak 5 esok sak duwe dit mung 10.000. Kita nomor mboten Pak. Kemudian kita berusaha untuk tadi qanaah tadi. Ya. Dan insyaallah dengan qanaah kita akan bisa dicukupi Allah Ta'ala. Ya, yang saya sampaikan, yang namanya nafsu itu kalau dipenuhi tidak akan mendapat suatu kepuasan. Ya, makanya perlu kita tutup sendiri dari dalam pribadi kita saja. Nah, dikonakkan, dicukupkan dengan apa yang ada. Tidak usah mencari yang tidak ada. Wis matang rum, wis Pak. Lan kok lawe iki lawu sing istimewa. Iwak ilat. Ilate dhewe-dhewe, mboten ilat sapi. Rong korban ilat sapi. Ngenteni korban sik Pak ya, sing ngomongane ilate dhewe-dhewe sik. Ya. Terus sudut pandang yang Islam. Kebanyakan orang itu dalam urusan dunia melihat kepada yang di atas. Wis di motor anyar, mandang sing duwe mobil. Mobil anyar, mandang sing duwe helikopter. Ya, enggak kapan cukupnya. Maka kemudian sudut pandang supaya kita menjadi orang-orang yang tentram. Nabi bersabda, "Ungdurilah man huwa asfal minkum." Ya, lihatlah kepada orang-orang yang dia berada pada bawah kamu urusan dunia. Punya motor, alhamdulillah. Itu ada saudara itu yang punya sepeda. Benar-benar alhamdulillah, ada teman-teman yang nggak punya apa-apa, cuma jalan kaki kemana-mana. Ya. Yang jalan alhamdulillah saya bisa cari, itu ada sekarang yang tidak bisa jalan dan sebagainya. Ya. Sehingga kita akan apa? Akan semakin bersyukur, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita melihat pada yang atas tidak akan pernah bersyukur. Adanya cuma maaf saja ingin mendatang yang lebih besar, lebih besar tadi. Ya. Wala tanggu ila man fawqakum. Dan kamu jangan melihat kepada orang yang dunia itu berada di atas kamu, ya. Tapi kata yang supaya kamu dapat merasakan nikmatnya Tuhan. Saya pernah punya teman saya itu dulu namanya juragan pakaian jadi, juragan kontes. Dia itu orangnya kaya dan lomo, ya. Saya sering dijajaki.
Suatu saat kemudian kena musibah, kena cek kosong, Pak, bangkrut semuanya. Ya, kemudian kita habis semuanya. Ya, suatu saat sampai untuk belok tuh nggak punya uang. Sampai kemudian dia suatu saat mandi, kemudian mau pakai pakaian kepada kemudian dibuka, ternyata ada uang 10.000, Pak. Itu ternyata nikmat sekali orang didik, terus itu kemudian dia merasa nikmat sekali. Ya, itu artinya Allah menunjukkan kepada kita nikmat yang selama ini terlupakan. Ya, mereka itu mbas ayam goreng, lumangan siap, tuh memang loro ternyata bar niku disimpen gondol kucing, Pak. Yang ampun. Orang itu mangani wak goreng, ayam goreng terus kemudian bagaimana? Wis rusak enak-enak ini nyamber bawang kono wae. Gitu. Kemudian jadi enak adalah cara Allah untuk menunjukkan nikmat yang sudah terlupakan pada kita. Ini yang membuat kami berusahalah untuk selalu mensyukuri apa-apa yang ada supaya kita jadi orang yang berkenan, gundah gulana, jangan jadi hati yang tentram. Ya, yang saya sampaikan ya. Kalau kita mendapatkan nikmat itu harus kita syukuri minimal dengan ucapan alhamdulillah. Jangan pipa itu. Dok, waalaikumsalam. Apa mak? Niki budi dicontoh ibu, nopo nyasi darah. Oh iya, ini nak. Dibuka pakai sekolah kebul. Saatnya juga cukup. Kemudian dikasih tahu. Temponge loro ndoke telu bang. Ditung 5. Ibumu ki piye to, Mas? Tapi kemudian Bude lah anggotane 6 tak mau kayak 5 piye. Ngomong ibu ya, orang siji. Enggak, menurut jenenge orang bersyukur wis tepong loro dokter kok izin njaluk siji. Enggak, nek ora bersyukur nggih. Pon boleh izin lah, kuncinya rugi jatah mau lah. Yang apa? Tidak akan bisa tercukupkan. Kenapa? Karena tadi orang tidak akan terkadang dia memperlahan hawa nafsunya. Makanya kita semuanya harus berusaha mencukupkan dengan apa yang ada. Nikmati, syukuri apa yang ada. Oke? Syukuri apa yang ada. Nah, coba Pak. Nah, oke. Kalau nggak bersyukur itu nanti adanya cuma kurang-kurang dan kurang. Ya. Demikian juga untuk yang lainnya, untuk HP atau yang lainnya, kita cukupkan dengan yang ada. Jangan sampai kita maaf saja, kita tidak punya kemampuan, tapi kemudian mendapatkan yang kita tidak mampu. Akhirnya kagungan sing jenenge penyakit apa penyakit itu? Penyakit utang, zakat monggo membeli, mengkonsumsi apa yang kita punya, kita mampu. Jangan sampai bahasanya wong saniku jangan sampai cebol gayo perintah, akan menjadikan kita orang baik. Semoga dengan semuanya Allah tenangkan pikiran kita dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang semakin beriman. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.